kami dari kelompok 11, saya Febri Alvana Afisya. Saya Christophorus Mario Pusanto. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil tabel regresi kelompok kami yang berjudul Correlation Between Economic Growth and Inequality. Alasan kelompok kami memilih topik tersebut adalah masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi bahkan hampir di seluruh belahan dunia. Ketimpangan-ketimpangan tersebut dapat berupa ketimpangan sosial, ketimpangan gender, maupun ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, kami akan menampilkan tabel literatur, model, dan juga data dari penelitian ini. Berikut adalah tinjauan literaturnya. Dalam penelitian Alamanda, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dengan indeks Gini. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan pendapatan semakin besar. Dari penelitian Marcus dan Daniel Lederman dapat disimpulkan sebagai pertumbuhan mengurangi ketimpangan hanya jika negara tersebut telah mencapai tingkat pembangunan yang maju. Dalam penelitian ini juga diungkapkan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan menerapkan mekanisme redistributif. Selanjutnya, dari penelitian ini, kelompok kami menggunakan ordinary least square sebagai metode analisis. Terdapat 3 model yang kami gunakan. Yang pertama, untuk menguji signifikansi dari log Y dan log X1. Kedua, untuk menguji signifikansi dari log Y, log X1, log X2, dan log X3. Yang ketiga, untuk menguji signifikansi dari log Y, log X1, log X2, log X3, dan log X4. Data-data yang kami gunakan dari tahun 1990 sampai 2019 yang kami ambil dari Penworld Table dan Global Data Lab dengan kurang lebih 199 negara. Untuk variabel Y menunjukkan economic growth, variabel Y sebagai variabel dependent. Untuk variabel X1 menunjukkan initial year income, untuk variabel X2 menunjukkan pertumbuhan kapital, untuk variabel X3 menunjukkan population growth, dan untuk X4 menunjukkan inequality. Yang dilakukan pada negara Asia terdapat 37 observasi dan dapat disimpulkan bahwa initial year income negara-negara Asia sebagai independen. Variabel mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap dependent variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi negara Asia dengan koefisien sebesar minus 0,26 dan probabilitas menunjukkan P lebih kecil dari 0,01, di mana initial year income negara-negara Asia memiliki pendapatan awal yang rendah terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk negara yang dibandingkan adalah organisasi dari G77 di mana observasinya terdapat 59 negara dan dapat disimpulkan bahwa initial year income negara anggota G77 sebagai independent variable mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependent yakni pertumbuhan ekonomi G77 dengan koefisien minus 0,12 dan probabilitas 0,24 di mana hal tersebut benar adanya diungkapkan oleh Firmansyah terkait negara-negara ASEAN. Pada tabel 2, peneliti menambahkan variabel X2 dan X3 sebagai variabel independen. Sampel yang dilakukan terhadap negara Asia dengan total observasi yang sama, dan dapat disimpulkan bahwa kapital berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen Y, yaitu annual growth negara Asia. Dengan koefisien sebesar minus 0,08 dan probabilitas 0,68, p-value kurang dari 0,5. Sedangkan untuk variabel population growth X3, negara Asia memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependent Y dengan koefisien 0,15 dan probabilitasnya 0,14. Dengan negara pembandingnya yakni G77 dapat disimpulkan juga bahwa kapital memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependent Y dengan koefisien minus 0,36 dan probabilitasnya min 1,42. Sedangkan untuk variabel population growth memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap variabel dependent Y dengan koefisien minus 0,31 dan probabilitasnya 0,09. Pada tabel 3, peneliti menambahkan variabel inequality atau X4 sebagai variabel independen. Sampel yang dilakukan terhadap negara Asia dengan jumlah observasi yang berkurang menjadi 22 dari total 37. Hal tersebut dikarenakan pengurangan jumlah data pada variabel inequality. Maka dapat disimpulkan variabel inequality atau X4 memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependent Y dengan koefisien minus 0,25 dan probabilitas 0,13. Meninjau negara pembanding yakni G77 dengan jumlah observasi yang berkurang dari 59 menjadi 54 negara G77 dapat disimpulkan bahwa penambahan variabel inequality sebagai variabel independen berhubungan negatif dan signifikan terhadap variabel dependent Y dengan koefisien minus 0,52 dengan probabilitas 0,02. Berikut adalah scatter plot dari hubungan ekonomi dengan ketimpangan. Yang dapat disimpulkan bahwa hubungan ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi tahunan juga memiliki hubungan yang negatif. Dari hasil penelitian regresi ini yang telah dikaitkan dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan. Hal ini diperkuat dengan hasil R-square pada pembagian negara di Asia 0,39 atau sebesar 39% dan G77 0,25 sebesar 25%. Sekian hasil presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.